Ya, oke. Gue Profesor Y dan sekarang saya akan menjelaskan tentang formula if. If itu, if ya, if itu kalau dalam bahasa Inggris ya ada jika. Jadi artinya if itu dalam rumus itu ketika nilainya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, contoh, ketika nilainya itu di bawah 50, dia pasti tidak lulus. Ketika nilainya di atas 50, dia pasti lulus. Nah, seperti itu if. Nah, saya akan membahas tentang contoh. Mungkin contohnya ini ya, ada nama, nilai, predikat. Predikat ini lulus, tidak lulus, dan kemudian ada nilai huruf. Nah, nilai huruf ini ditentukan seperti ini. A, nilai huruf minimal 80, B, minimal 70, C, minimal 60, dan D, minimal 50. Nah, oke. Sekarang kalau di Excel, kita menulis formula pasti dengan menggunakan sama dengan. Pasti dong, dengan menggunakan sama dengan. Nah, setelah itu ketika kita lihat ini predikat ini kan harusnya ketika predikatnya itu kurang dari 50, maka dia tidak lulus. Ketika lebih dari 50, maka dia lulus. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita menggunakan apa yang disebut dengan rumus if. Rumus if. Nah, lihat if ada ya, klik Anda saja kalau ada. Ada 3 parameter. Parameter namanya ya, atau keadaan. Yang pertama logical test, tes logika. Jadi ini itu untuk mengetes sel mana yang akan dites. Kalau dalam kasus ini kita mengetes nilai ini. Kalau nilainya kurang dari 10, maka Kalau nilainya kurang dari 50, maka tidak lulus. Kalau nilainya lebih dari 50, maka lulus. Berarti yang dites adalah nilainya. Nah, nilai. Oke. Kita klik saja di sini. Kalau nilainya misal kurang dari 50, lalu kita lihat, kita kasih setelah udah selesai kita kasih namanya titik koma. Atau kalau dalam format Indonesia biasanya titik ya. Kalau titik koma nggak bisa, berarti kalian coba titik. Nah, yang kemudian sudah ada logical test, kemudian ada value if true. Maksudnya value if true ketika tes ini itu benar. Benar, maka nanti di sel ini ditulis apa? Misal ini benar gak? Nilai kurang dari 50. Kalau benar, berarti lulus atau enggak? Berarti tidak lulus. Tulis tidak. Kalau untuk kata-kata, kita pakai petik ya. Jangan lupa untuk kata-kata kita pakai petik. Itu tidak lulus. Nah, setelah itu kita pisahkan lagi dengan titik koma. Value if false. Value if false berarti ketika dia itu tidak benar. False itu kan salah, tidak benar. B3 kurang dari 50, kalau tidak benar, berarti kan B3 atau nilai ini itu lebih dari 50. Kalau benar kan harusnya kurang dari 50, kalau tidak benar berarti lebih dari 50. Artinya apa? Kalau lebih dari 50, itu kita nulisnya di sini apa? Lulus kan? Berarti kita tulis lulus. Setelah itu jangan lupa kita tutup kurungnya. Oke. Udah dilihat? Si Abdillah ini tidak lulus. Ketika saya copy selnya, nah yang lain lulus. Karena hanya Abdillah ini yang dia di situ nilainya kurang dari 50. Ketika nilainya kurang dari 50, maka yang akan ditulis adalah tidak lulus. Ketika nilainya tidak kurang dari 50 atau lebih dari 50, maka yang ditulis adalah yang lulus. Artinya, kesimpulannya if atau formula if ini memiliki 3 parameter. Yang pertama yaitu apa yang dites, kemudian yang kedua adalah apa yang ditulis ketika itu benar, dan kemudian yang keempat adalah apa yang ditulis ketika itu salah. Nah, terus bagaimana kalau ada banyak seperti ini? Ada banyak. Ketika nilainya 80 ke atas, dia akan menulis A. Ketika nilainya 70 ke atas tapi kurang dari 80, dia akan nulis B. Gimana caranya seperti ini? Kita menggunakan if di dalam if. Waduh, if di dalam if. Oke, sorry.
Nah, jadi yang pertama, kita lihat untuk memperoleh nilai A, nilai harus lebih dari 80. Oke, harus lebih dari 80. Berarti kita bisa menulis if nilai ini lebih dari 80, maka kita tulis A. Kalau kurang dari 80 gimana? Berarti kan kalau kurang dari 80 ada 3 kemungkinan lagi. Ada B, ada C, ada D. Gimana caranya? Kita if lagi. Kenapa kok kita if lagi? Karena masih ada 3 kemungkinan. Sampai benar-benar tersisa 1 kemungkinan. Kita if lagi karena masih ada 3 kemungkinan. Oke? If kalau nilainya itu lebih dari 70, maka kita tulis B. Berarti kalau tidak lebih dari 70, berarti ada 2 kemungkinan, C atau D. Karena A itu sudah kita ambil di if yang pertama. Berarti ini tinggal 2 kemungkinan. Kalau tinggal 2 kemungkinan, kita pakai if lagi. If nilai lebih dari 60, maka kita tulis C. Kalau kurang dari 60 gimana? Karena sudah ada 1 kemungkinan saja, yaitu D, berarti kita tulis D. Dan juga jangan lupa tutup kurungnya kalian sesuaikan. Ada 1, terus ada 2, ada 3. Oke, kita lihat D. Mas Abdillah mendapat nilai D. Nah, setelah itu kalau kita copy rumusnya, oke, si Mbak Adelia mendapat nilai B, kemudian Aldito mendapat nilai D, dan juga Amelia mendapat nilai B. Nah, seperti itu. Oke, pada pelajaran kali ini kita mendapatkan materi tentang if, yaitu percabangan, bagaimana Excel itu menulis di antara 2 kemungkinan, lulus atau tidak lulus, dan di antara beberapa kemungkinan